Mendekati usia 40 tahun, sebuah kebiasaan baru dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering pergi ke Gua Hira yang jaraknya 2 mil dari Makkah. Di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan waktu untuk bertahannuts, yaitu menyendiri di tempat terpencil untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyendiri di Gua Hira, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menghindarkan diri dari hiruk-pikuk kegiatan manusia sehari-hari, termasuk di dalamnya tradisi bangsa Quraisy saat itu yang penuh dengan tahayul dan kesyirikan. Demikianlah, beliau beberapa kali pulang pergi dari Gua Hira ke rumah. Sudah 3 tahun beliau melakukannya. Hingga pada suatu hari, saat sedang husuk bertahannuts, sesosok makhluk besar menghampiri beliau. "Bacalah." Aku tidak bisa membaca." Demikian jawab Nabi sambil ketakutan. Makhluk yang kemudian diketahui sebagai malaikat Jibril itu mendekati Nabi dan mendekap tubuhnya. Dipeluknya tubuh Nabi erat-erat, membuat Nabi sampai kehabisan tenaga. Setelah pelukan dilepas, Jibril mengulangi perintahnya, "Bacalah." Namun Nabi tetap dengan jawaban yang sama, "Aku tidak bisa membaca." Percakapan itu berulang kali. Jibril memerintahkan hal yang sama. Nabi pun menjawab dengan ucapan yang sama pula. Hingga akhirnya Jibril berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu lah yang paling pemurah." Peristiwa itu terjadi pada hari Senin, malam 21 bulan Ramadan, bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Saat itu, Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, 6 bulan, dan 12 hari. Setelah peristiwa itu, Nabi SAW bergegas pulang. Sesampainya di rumah, ia segera meringkuk berbaring. "Selimutilah aku, selimutilah aku." Nabi masih merasa ketakutan dengan peristiwa yang baru saja ia alami. Bunda Khadijah dengan penuh kasih sayang menyelimuti kekasihnya dan menghiburnya. "Tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, membantu meringankan beban dan memberi makan fakir miskin, memuliakan tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran." Di hari berikutnya, Bunda Khadijah mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang ia alami, Waraqah berseru, "Demi diriku yang ada di tangannya, engkau adalah benar-benar Nabi umat ini. Namus yang besar telah datang kepadamu, sebagaimana yang pernah datang kepada Musa." Demikianlah, Waraqah bin Naufal menguatkan Nabi bahwa makhluk yang menemunya itu adalah malaikat pembawa wahyu, makhluk yang sama yang membawa wahyu Allah untuk Nabi Musa alaihissalam. Setelah wahyu pertama turun, Jibril tidak mendatangi Nabi kembali. Nabi sangat gundah dan bersedih. Kapankah wahyu kembali? Beberapa hari kemudian atau bertahun-tahun setelahnya? Anda baru saja mendengarkan audiobook yang diambil dari buku Sirah Nabawiyah, Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, diterbitkan oleh penerbit Ummul Qura Jakarta. Buku ini adalah buku terbaik
tentang perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, menjadi pemenang nomor 1 dalam lomba penulisan sirah oleh Robitoh Alam Islami. Untuk mendapatkan buku ini, hubungi WhatsApp atau klik www.aqwam.com.